Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dea Trinanta dengan NIM 2301135285 dari kelas C jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hamad Hidir MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pentingnya belajar sosiologi dan antropologi kesehatan. Yang pertama, pengetahuan klinik. Pendidikan dokter kesehatan perawatan sudah cukup mereka peroleh, tetapi persoalan praktek lapangan tidak sesuai atau tidak selalu berkaitan langsung dengan masalah kesehatan. Yang kedua yaitu ada pola penyakit menular yang berbahaya seperti cacar, lepar, dan lain-lain. Sudah jauh berkurang dengan ditemukannya antibiotik, pola pemeliharaan kesehatan cenderung berubah. Masyarakat bukan hanya mencari pertolongan medis karena takut mati, tetapi ada kecenderungan hanya untuk agar pekerjaan mereka sehari-hari tidak terganggu, kecantikan, kebugaran, perkembangan intelektual, dan lain-lain. Perbedaan anggapan orientasi sehat, yang dulunya ke dokter atau ke dukun bila sakit. Yang kedua itu adanya ketakutan bila berhubungan dengan rumah sakit. Yang ketiga ada berobat ke rumah sakit bukan jadi sembuh malah jadi sakit. Yang kini alternatif pilihan untuk tetap bugar semakin banyak. Masyarakat mampu memilih tujuan pengobatan modern. Yang ketiga, rumah sakit semakin komparatif. Tujuan pembelajaran sosiologi dan antropologi kesehatan adalah yang pertama menambah pemahaman bagi tenaga kesehatan dalam mengatasi persoalan dalam praktek. Yang kedua yaitu ada mampu menghargai perilaku pasien. Yang ketiga yaitu peka terhadap lingkungan sosial di mana ia ditugaskan. Beberapa lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial. Yang pertama, pengaturan jumlah penduduk melalui alokan, sterilisasi, dan sebagainya. Yang kedua, kontrak KB. Pelapornya adalah Malthus, ia hanya menyarankan menunda perkawinan. Yang ketiga, ada perbedaan penyebaran KB di barat dan di timur berbeda. Yang keempat, alasan kontrak KB. Yang pertama, sama dengan pembunuhan bayi. Yang kedua, ada KB dianggap tidak wajar. Yang ketiga, tidak dipercaya pada karunia Tuhan. Yang keempat, sama dengan mengabaikan doa para rasul yang dianjurkan untuk memperbanyak umatnya. Yang kelima, KB membawa masalah sosial. Yang keenam, ada anggapan sebagai konspirasi barat terhadap negara berkembang. Cara mengatasi kemandulan yang cenderung bias gender. Yang pertama, poligami atau pro kontra. Kedua, ada pengobatan tradisional. Yang ketiga, adopsi anak. Masalah sosial lain yang perlu dipahami dalam konteks sosial kesehatan itu ada yang pertama di imunisasi, yang kedua ada pola pemberian ASI. Permasalahan sosial kesehatan yang membutuhkan keahlian sosiologi. Pertama ada disparitas status kesehatan. Yang kedua ada beban ganda penyakit. Yang ketiga kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Yang keempat perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Yang kelima rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Yang keenam rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh yaitu keterbatasan tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Yang kedelapan rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin. Permasalahan sosial kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama internal, kinerja sistem kesehatan. Yang kedua ada eksternal, di luar sistem kesehatan, determinan kesehatan. Dan materi yang kedua yaitu mengenai sosiologi atau antropologi kesehatan. Yang pertama itu etnopsikiatri, yaitu teori label, menekankan pada labeling atau cap atau tanda perilaku sakit jiwa yang selalu melekat pada individu yang dianggap menyimpang atau stigmatisasi. Yang kedua ada tes kasus telah diuji coba oleh Rosehan dengan berpura-pura sakit jiwa yang dirawat selama 19 hari. Yang ketiga ada sakit jiwa selalu dianggap memiliki preferensi kambuhan baik sementara maupun melekat selama hidup penderita. Perilaku menyimpang dari norma umum sifatnya universal, tetapi cara penanganan dan pola penyembuhan bervariasi. Dalam masyarakat non-barat atau tradisional,
yang menunjukkan tingkah laku abnormal kalau tidak bersifat galak dan membahayakan biasanya dibebaskan bergerak di dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagian pada masyarakat bahkan ada yang membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri. 4. Bila sekiranya akan membahayakan, umumkan dilakukan pengucilan, pengurungan, maupun pemasukan. Fenomena ini banyak ditemui di kalangan bangsa Afrika, India, Asia Barat, hingga ke Indonesia atau Malaysia. Peranan dokter atau penyembuhan dan pasien. Yang pertama, terbatas atau universal. Dalam banyak masyarakat, jumlah pengobat sangat terbatas jumlah, sedangkan jumlah pasien sangat banyak atau universal. Permanen atau temporer. Bagi penyembuhan, peranan itu dilakukan secara permanen, sementara bagi si pasien peranannya hanya temporal. Atasan atau bawahan, bersifat hubungan yang menguasai dan mentaati. Penyembuhan yang memberikan instruksi dan larangan, sementara pasien dalam posisi pasif dan harus mentaati. Sukarela atau non-sukarela, hubungan antara penyembuhan dalam konteks penyembuhan biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi pasien umumnya cenderung non-sukarela. Pandangan keliru dunia medik modern. Hasil riset di AS menunjukkan bahwa seringkali tenaga dokter memiliki yang pertama mengasumsi bahwa pasien telah paham implikasi pengobatan dan perawatan lanjutan. Yang kedua yaitu memiliki stereotipe pribadi yang keliru tentang pasien. Beberapa kelebihan dan kelemahan. Non barat yaitu beberapa farmakopennya merupakan sumber pengetahuan barat, efek psikologis pengobatan cukup efektif. Kelemahannya, sistem ini lambat laun makin hilang karena para pengobat tradisional banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Yang di barat yaitu perkembangan dan efek penyembuhannya sangat cepat, tolak ukurnya jelas. Kelemahannya, sistem ini dalam penggunaan obat-obatan seringkali memiliki efek jangka panjang yang baru diketahui beberapa tahun kemudian. Dan yang terakhir, yang ketiga, materi tentang masalah pangan dan gizi dalam konteks sosiologi dan antropologis kesehatan. Mengapa masalah pangan dan gizi dianggap penting untuk dikaji oleh sosiologi dan antropologi sosial? Disebabkan kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk. Kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kemampuan bekerja keras menurun. Konsepnya yaitu harus dibedakan antara yang pertama, nutriment atau nutriment, menyangkut biokimia atau suatu zat yang mampu memberikan asupan gizi bagi yang menelannya. Kedua itu ada makanan atau food, konsep budaya yang memisahkan layak atau tidaknya suatu zat untuk dikonsumsi. Demikian kuatnya konstruksi budaya makan ini, maka sangat sukar untuk merubah pola makan tradisional ini. Konsep tentang sesuatu yang layak dikonsumsi sangat bervariasi, meskipun bahan tersebut layak secara gizi, misal kuda, anjing, kodok, kadal, ikan, gurita, ular, sapung, maron, belalang, dan lain-lain. Pola seperti itu juga terbagi dalam negara budaya. Pola penyelesaian melalui budaya itu kemudian diperumit lagi dengan adanya selera dan penyeleksian pribadi meskipun diperbolehkan secara budaya. Setiap orang senang mencoba menu baru, tetapi tetap pola tradisional yang dikenal sejak kecil akan selalu melekat dan sulit diubah. Contoh orang Hadza dari Tamsani, meskipun mereka sangat lapar dalam perburuan di hutan, mereka tidak mau makan hati dan darah binatang. Mereka selalu membuang jenis ini dari hewan yang buruan yang mereka peroleh. Kedatipun hati sangat bergizi. Nafsu makan dan lapar. Selain perbedaan konsep makanan dan nutriment, zat gizi secara biokimia, hal yang dikaji oleh sosiologi dan antropologi kesehatan adalah pertama ada cara makan, kedua ada kapan dimakannya, dan ketiga etika makan. Contoh, konsep sarapan pagi bagi orang AS berbeda dengan Meksiko.
Orang AS meskipun sudah sarapan cukup masih merasa lapar pada siang hari. Orang Meksiko lebih tahan sampai jam 4 sore, tidak merasa lapar dan baru merasa lapar pada jam 9 malam. Konteks ini berkaitan dengan geografis. Orang Meksiko berada di ketinggian 7.200 kaki di Kolombia. Pada waktu yang sama mereka perlu makanan yang padat. Sehubungan mereka berada pada ketinggian yang lebih 8.700 kaki. Dari ilustrasi itu maka nafsu makan dan lapar gejala yang berhubungan tetapi juga berbeda. Nafsu makan, keinginan untuk memuaskan rasa lapar yang secara budaya yang berbeda. Lapar, keadaan fisiologis yang menggambarkan kekurangan gizi pada tubuh yang sifatnya temporer. Klasifikasi makanan dalam budaya. Setiap budaya memiliki klasifikasi atau bahan makanan menyangkut status dan praktis. Misal makan roti dan jagung pada orang Meksiko, beras giling dan non-giling pada orang Vietnam, makanan utama, makanan ringan, makanan selingan, persembahan dan lain-lain. Makanan untuk orang sakit, orang tua, jamuan dan lain-lain. Contoh, orang AS menganggap telur adalah makanan yang wajar, tapi cara memasaknya sangat menentukan untuk setiap waktu makan. Telur mata sapi hanya dianggap cocok untuk sarapan, telur dadar cocok untuk makan malam dan lain-lain. Klasifikasi makanan juga dikenal dengan konsep yang pertama, makanan ringan dan berat, lemah dan kuat. Contoh, orang Prancis dan Italia, makanan panas dan dingin. Selain masalah tersebut banyak juga budaya yang dikenal tabu makanan dan konteksnya. Pertama, siklus kehidupan, inisiasi, misal pubertas, kehamilan, kelahiran dan lain-lain. Yang kedua, kesehatan dan sakit individu. Yang ketiga, ritual dan kepercayaan. Peran makanan dalam konteks budaya. Makanan sebagai ungkapan ikatan sosial. Contoh, jamuan atau undangan makan dalam banyak budaya dianggap sebagai lambang persahabatan. Saling memberi dan kirim makanan dalam banyak budaya juga dianggap sebagai wujud ikatan sosial. Sedang tidak memberi makanan dianggap sebagai pemusuhan, seperti ibu yang mengancam anaknya yang nakal dengan ancaman tidak diberi makan. Menolak ajakan makan dianggap kurang bersahabat, karena dalam banyak budaya makan bersama dengan sahabat kerabat masyarakat adalah memiliki keteraman sendiri. Konsep makan seringkali menjadi penghambatan dalam konteks ikatan sosial, terutama bagi mereka yang berpergian dan berkunjung pada lain budaya, maka makanan seringkali jadi hambatan. Pola penyakit akibat menu makan berbasis budaya. Ciri masakan dalam setiap budaya cukup unik dan menarik untuk dikaji. Contoh, orang Amerika punya hamburger, orang Prancis kaya akan saus, dan orang Jepang suka makan ikan mentah. Dalam Desawarsa terakhir telah terjadi pergeseran dan revolusi makanan dari menu tradisional menuju ke menu modern atau mewah. Ciri menu modern mewah adalah kandungan seratnya sangat kurang. Contoh, gandum kini diolah menjadi tepung yang sangat halus dan berwarna putih. Buah-buahan yang kaya serat semakin banyak diisikan karena adanya makanan kaleng atau makanan yang sudah diawetkan, yang kadang ia dimasak terlalu matang dan sangat lembut. Pola hidup standar juga banyak dilakukan oleh para petani modern dengan hanya duduk di traktornya. Jutaan pekerja kantor sama sekali tidak punya kegiatan jasmani yang hanya bergerak sedikit dengan jarak yang pendek, misal bergegas mengejar bus atau berjalan antar ruangan. Sekian dari saya, terima kasih.